Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya melihat rekapitulasi presensi PTM terbatas siswa yang dilakukan secara online melalui Data Studio. Ya, jadi setelah panjenengan mengklik link datastudio.google.com dan seterusnya, itu yang saya bagikan, nanti panjenengan akan melihat tampilan di browser seperti ini. Nah, saya anjurkan browsernya yang dipakai adalah Chrome ya. Tapi kalau tidak Chrome ya bisa juga sih mungkin, tapi mungkin tidak optimal gitu. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi kelas yang muncul itu 13 PK ya, tapi ini bukan cuma 13 PK aja, ini sebenarnya ada 802 data yang masuk. Kalau panjenengan lihat di pojok kanan bawah itu 1 sampai 20, itu artinya satu halaman ini menampilkan data sejumlah data pertama sampai data ke-20. Kemudian 802 itu artinya jumlah data, total data yang masuk yang akan ditampilkan ya. Ini masih seluruh siswa yang terdaftar PTM untuk minggu ini ya, jadi 802. Nah, bagaimana caranya untuk melihat misalnya siswa tertentu saja dari kelas tertentu saja misalnya ya. Nah, dari kelas tertentu saja kita bisa pilih pada pilihan yang atas ini yang berwarna biru muda ya, di bawah tulisan judul ini kan ada 11 Januari 2022 itu tanggalnya. Ini saya set tanggalnya hari ini, tapi kalau mau diubah sih bisa, tapi saya anjurkan tidak diganti ya. Terus kemudian yang tengah itu kelas ya, yang kelas ini kita pencet. Nah, ini untuk mencari kelas yang ingin panjenengan lihat bisa dengan ketik ya, diketik untuk menelusuri itu. Misalnya 11 SM. Nah, 11 SM. Nah, di sini ada 11 SM2, 11 SM3. Karena yang aktif PTM saat ini adalah 11 SM2 dan 11 SM3 ya. Nah, ini kita pilih salah satunya, misalnya 11 SM3 nih. Kita pencet di 11 SM3. Nanti centangnya berwarna abu-abu. Ini berwarna abu-abu ini berarti baru calon terpilih, belum terpilih gitu ya. Nah, untuk memilihnya kita pencet lagi sekali lagi supaya centangnya itu warnanya menjadi hitam ya. Setelah centangnya berwarna hitam, untuk menghilangkan kotak pilihan kelas ini, kita pencet lagi di mana saja di luar kotak ya, bisa di atas bisa di bawah, yang penting di luar kotak. Kalau saya pilih yang di bawah saja, misalnya di bawah sini. Nah, ini nanti akan muncul data dari 11 SM3 saja ya, yang kalau kita lihat di pojok kanan bawah ini ada totalnya 34 data ya, sedangkan yang ditampilkan adalah data nomor 1 sampai 20. Nah, kemudian kan di sebelah angka itu ada panah kiri, panah kanan ya. Panah kanan berarti untuk berpindah ke halaman berikutnya. Ini halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya data nomor 21 sampai nomor 34 ya. Ini bisa dilihat ini semua. Nah, kalau pindah ke halaman sebelumnya berarti panah ke kiri gitu aja ya. Oke, ini kan masih semuanya ya, satu kelas. Satu kelas ada yang 0 ya. 0 itu artinya Mas Aditya Permana ini belum mengisi presensi ya. Kehadiran 0. Tanggal 0 juga pasti karena belum mengisi presensi. Tapi itu sebenarnya dihitung per hari ini ya.
Kemudian Mas Adrian Genta datang berarti sudah mengisi presensi itu ya. Kemudian ada Mbak Elsa Fetriana Kamnano, ini presensinya diisi tidak hadir, tapi ini sudah ngisi presensi juga ya, cuman diisi tidak hadir itu. Kemudian berikutnya ini datang-datang, nah ini ada yang 00 ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya memilih data dari 11 SM3 ini yang tidak mengisi presensi atau yang belum mengisi presensi ya. Itu kita bisa klik pilih di kehadiran ya, kita pencet kehadiran ini. Nah, di sini ada opsi datang tidak hadir 0, karena yang mengisi berarti di data 11 SM3 ini hanya ada data datang, tidak hadir, dan 0. Nah, kita pilih yang 0 ya. 0 ini masih abu-abu berarti belum terpilih, dipencet sekali lagi. Nah, ini baru terpilih yang 0. Kita klik di luar kotak, nanti akan muncul data siapa saja yang belum mengisi presensi ya. Setelah data ini bisa kita screenshot ya, bisa kita screenshot ya, di screenshot saja begini. Nah, ini nanti bisa kita kirimkan ke para siswa. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah data ini tidak langsung tidak langsung refresh ya, artinya tidak secara otomatis refresh, dan ketika data yang masuk itu ketika ada data yang masuk ya ke Google Sheet yang menjadi sumber data ini membutuhkan sekitar 60 detik ya, 60 detik untuk update. Nah, tapi panjenengan perlu merefresh updatean datanya itu. Nah, caranya refresh itu yang paling gampang, ini kita tarik saja ke bawah. Jadi ini kita tekan, ini misalnya kita tarik ke bawah. Nah, sampai ada lingkaran itu tadi ya, lingkaran panah itu. Nah, kita lepas. Nah, kemudian refresh ya. Data yang refresh ini berarti data yang memang sudah sudah di refresh. Nah, tapi ini kalau kita cermati ternyata kok kembalinya ke 10 SM1. Nah, berarti perlu dipilih lagi. Tadi kan yang 11 SM3 ya. Kita ketuk lagi 11 SM3 ya, kita pilih lagi. Ini kita pencet di luar kotak supaya tampil. Nah, ini ya, jadi ini sudah di refresh ini. Atau cara refresh yang kedua dengan klik atau pencet titik 3 sebelah kanan atas itu ya, pojok kanan atas ini, terus kemudian ada tanda panah melingkar ini, diklik, ini juga refresh ya. Nah, seperti ini. Tapi biasanya kalau refresh itu kembali ke tampilan default ya. Defaultnya ini kalau di akun saya ke 10 SM1 ini ya. Nah, untuk mengubah pilihan ya kita tinggal ini aja, diklik yang 11 SM3 misalnya. Nah, ini ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi untuk kehadiran misalnya ya, kita ingin memilih yang datang ya, kita klik saja ini. Nah, sampai centangnya berwarna hitam ya, jadi dipencet 2 kali, tapi 2 kalinya tidak perlu cepat ya, jadi 1, 2 gitu. Nah, untuk menampilkan data seluruhnya ya, yang datang ini kita pencet lagi. Nah, sehingga menjadi abu-abu. Kalau abu-abu seperti ini nanti tidak ada yang terpilih ini ya, kalau centangnya abu-abu kita pencet di luar kotak. Nah, ini menjadi terpilih semuanya, baik yang datang maupun yang 0 ya. Kemudian untuk mencari data yang 0 itu saya anjurkan jangan di halaman kedua, yang posisikan dulu di halaman pertama, baru di kehadiran kita pilih 0 ya, sampai centangnya hitam itu. Nah, karena kalau di halaman kedua nanti ada kemungkinan kalau data yang
0 itu terlalu sedikit, nanti kelihatan tidak ada data ya. Ini saya contohkan seperti ini ya. Misalnya ini saya di posisi halaman kedua, kemudian kehadiran saya pilih 0. Nah, ini nanti bisa terjadi tidak ada data karena kita posisinya tadi di halaman kedua ya. Supaya ada data ya kita posisikan dulu di halaman pertama. Nah, halaman pertama itu ini ya, tandanya halaman pertama itu kalau tanda panah ke kiri itu sudah warnanya abu-abu, berarti sudah tidak bisa ke kiri lagi kan. Nah, ini baru 0 kita pencet ini ya, sampai warnanya centangnya hitam baru diklik. Nah, gitu. Oke, kira-kira begitu sedikit sharing dari saya. Semoga ini bisa membantu panjenengan wali kelas dan mungkin guru-guru yang bertugas mengajar di kelas tersebut untuk memantau presensi secara online. Karena barangkali saja ada yang misalnya hadir tapi belum ngisi presensi ya, atau tidak hadir tapi mengakunya datang. Nah, di sini bisa dicek ya, di sini bisa dicek. Nah, misalnya ada siapalah satu nama ya, ngisi datang tapi loh kok dicek nggak ada, berarti dia ngisi di rumah tapi bohong gitu ya. Gitu, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.